selaku pimpinan cabang, ya, Ibu kan tidak menemukan dari terdakwa ini melakukan pelanggaran segala macam. Saya mau bertanya, pengawasan yang dilakukan di perusahaan Bank Mantap ini dilakukan oleh siapa saja? Nah, saya tanyakan untuk yang satu tugas ini, ya, kan ini terkait adalah pencetakan ATM dan buku tabungan nasabah. Apakah pernah di masa Ibu memimpin itu terdakwa ini melakukan pencetakan sendiri? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ibu? Ada saham perorangan. Hah? Ada saham perorangan. Karena ada saham perorangan. Tapi Ibu tahu yang didakwakan pada Ibu diperiksa kan Ibu disampaikan polisi. Ini dakwa apa? Dituduhnya apa? Tipikor atau penggelapan Bu waktu itu? Awalnya penggelapan ya. Penggelapan ya. Pada waktu Ibu diperiksa penggelapan. Penggelapan terus berubah jadi tipikor, tapi saya juga nggak ngerti ya. Dan saya tahu tuh bank kita tuh bank swasta. Pada saat Ibu ditanya oleh penyidik, pasal apa yang dikenakan kepada terdakwa katanya? Nggak tahu. Tidak tahu, tapi tidak sampaikan berarti. Lupa saya. Oh, lupa. Karena kalau di sini kan sudah tipikor perginya ini. Kalau di BAP Ibu, berarti Ibu sudah tahu waktu itu ada. Itu bukan dia Oh, siap yang mulia. Kalau itu masalah saudara Pak Kuara di apa SMP tidak mau juga nanti tanyakan aja masalah bukan soal ini tipikor. Baik, baik yang mulia. Iya. Berarti siap, baik yang mulia. Faktanya aja. Baik, berarti menurut Ibu tadi ini swasta ya Bu ya. Baik. Sebagai pimpinan yang tertinggi kan di cabang itu Bu, berarti Bu ya. Adakah target dari perusahaan Bank Mantap ini untuk setiap marketing untuk mendapatkan nasabah? Ada. Berapa? Kalau tertulis sih sebenarnya nggak ada. Tapi kita biasanya 1 miliar baru dapat insentif. Seingat saya ya Pak. 1 miliar baru dapat insentif. Oke, berarti orangnya tidak diketahui berapa jumlah orang untuk didapatkan per bulan, per tahunnya tidak jelas. Biasanya kalau tidak mencapai target, apa yang diberikan kepada Ya biasanya terdakwa? di coaching dikasih ya di coaching aja sih Pak. Cuma di coaching ya disampaikan dia nggak mencapai target 100 cuma seperti itu aja sih. Baik. Tapi apa untuk menjadi seorang karyawan tetap, apakah seorang marketing itu pasti mencapai target? Pekerjaannya bagus maksudnya. Iya. Baru diangkat menjadi pada akhirnya terdakwa ini kan diangkat menjadi karyawan tetap. Betul kan? Menjadi AOP itu berarti sudah menjadi karyawan tetap. Masih kontrak ternyata. Ya. Ternyata belum ini sampai sekarang itu masih kontrak, berarti belum karyawan tetap, Bu, ya. Baik. Saya lanjutkan. Pada saat Ibu memimpin itu, adakah pelanggaran dilakukan oleh terdakwa? Nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah memberikan teguran secara lisan, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis. Sebentar, tadi kalau tidak ada pelanggar kenapa ada laporan? Laporan itu bukan dari saya ya Pak. Ketika saya sudah nggak di sana, saya baru tahu tuh kalau ternyata ada fraud di situ dari audit Pak. Jadi kalau dari saya nggak tahu. Baik. Baik, oke Bu, saya biar lengkap lagi. Tadi kan Ibu kata menjabat dari tahun 2016 sampai 2018. Setelah Ibu yang mengganti Ibu siapa? Setelah saya itu Giri Giri Sudibyo. Ada. Dari saya. Ada yang ada di sini Bu Giri ya? Enggak ada ya. Berarti setelah itu ya. Berarti saya bertanya sampai di tahun 2018 Bu. Iya. Baik, selaku pimpinan cabang, ya, Ibu kan tidak menemukan dari terdakwa ini melakukan pelanggaran segala macam. Saya mau bertanya, pengawasan yang dilakukan di perusahaan Bank Mantap ini dilakukan oleh siapa saja? Pengawasannya, kan pimpinan tentu mengawasi, betul kan? Di atas kacap, berarti ada juga yang mengawasi. Kalau di unit itu nggak ada ya Pak. Jadi kalau
kredit kan Jenap ini kan marketingnya kredit. Iya. Jadi di atasnya dia ada ROP. Oke. Yang bagian kredit. Oke, yang bagian kredit. Apa tugas ROP itu, Bu? Mensupervisi AOP ini Pak. Mensupervisi AOP. Iya. Yang pasti ROP ini di bawah kepala cabang kan? Iya. Tugasnya mensupervisi ROP. Baik. ROP. Pada waktu itu, pada masa Ibu menjadi kepala cabang, siapa yang menjadi ROP-nya, Bu? Ada 3 ya waktu itu. Ada 3 orang. Siapa saja, Ibu? Pak Teguh. Pak Teguh ya. Ada di sini. Yang mana orangnya, Bu? Oke, Pak Teguh ya, ROP 1. Yang kedua, Pak Erik. Satu lagi Audrey. Audrey itu. Kalau Audrey dia cuma berapa bulan gitu. Oh, oke. Maksudnya berapa bulan itu pada saat Ibu menjabat? Iya, habis itu saya pindah. Oh, setelah itu Ibu pindah. Iya. Berarti baru masuk Ibu pindah. Iya. Tapi beliau masih menjabat ROP melanjutkan. Berarti beliau tidak hadir di sini. Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, ROP ini kan berada di atas. Ini kan relationship officer of pension itu, Bu ya. Baik. Kalau yang saya baca, betulkah ROP itu adalah pejabat bank yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan perkreditan, khususnya kredit pensiun di wilayah kantor cabang, serta melakukan pembinaan, mengelola potensi dan prospek pada nasabah, dan menjaga hubungan lingkungan dengan tujuan mengembangkan bisnis dan aset bank sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri Taspen. Betulkah itu yang disebut dengan ROP masuk di Bu? Betul ya? Oke. Yang menjadi wewenang dan tugas ROP secara lengkapnya saya bacakan Ibu ya. Pertama, betulkah? Yang pertama adalah tugasnya melakukan pemasaran kredit pensiunan dalam rangka membantu kepala cabang dalam pencapaian target bisnis cabang. Betul. Berarti dia melakukan pemasaran juga ikut ya, karena di atas ROP ya. Yang kedua, dia bertanggung jawab dalam target kredit pensiunan. Target kredit pensiunan ini bisa Ibu jelaskan apa, Ibu? Karena kita itu cuma hanya ada target, hanya ada kredit pensiun. Jadi sebenarnya yang mencari itu AOP-nya, tapi gimana cara ngomongnya? Jadi ROP itu cuma mensupervisi AOP-nya, bukan jalan. Baik. Yang jadi pencari nasabah itu AOP-nya. Baik Ibu, kan di bawah Ibu itu yang kepala cabang, di bawah Ibu ada ROP, ya kan? ROP ini ada 3 tadi. 3 masa ya Pak? 3 masa, tapi dalam waktu itu dalam satu cabang itu hanya punya satu ROP. Satu ROP membawahi 3 AOP. Di tempat saya waktu itu ada ya 3 AOP ya. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 AOP Ibu pada waktu itu, betul kan? Sesuai dengan apa Ibu ini? Apa namanya? BAP Ibu. Yaitu AOP Ibu pertama Saudari Fani ada di sini. Gak ada. Saudari Febri Gak ada. dan Saudari Siti Zainabun. Baik. Yang ketiga, saya mau tanya nih Bu, karena ini penting banget ROP dengan AOP ini Bu. Apakah benar menjadi tugas dari ROP juga, yaitu melakukan koordinasi dengan kepala cabang terkait pencapaian target KC? Betul. KC ini apa sih Bu? Kredit? KC itu kepala cabang. Oh, kepala cabang. Oke, baik. Apakah dari ROP ini, saya bertanya dulu, karena ini kan membawa AOP, pernah nggak melaporkan pelanggaran yang dilakukan AOP? Nggak pernah juga ya. Berarti Ibu juga tidak pernah memberikan teguran segala macam. ROP-nya juga tidak pernah di masa itu ya. Baik. Nah ini Bu, yang keempatnya, benarkah tugas dari ROP itu adalah bertanggung jawab tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk mengembangkan kantor-kantor yang ada di bawah koordinasinya sehingga dapat meningkatkan aset, keuntungan dan kompetensi pegawai dan lain-lain? Tidak tahu, tetapi ini saya dapatkan di websitenya Bank Mandiri Mantap ya. Jadi tugas ROP itu tapi Ibu tidak tahu ya. Baik. Yang kelima, betulkah yang menjadi pemutus kredit dan menandatangani dokumen bank sesuai kewenangan itu dilakukan oleh ROP? Bukan. Tapi di sini salah satu tugasnya seorang ROP itu dia yang memutuskan kredit dan menandatangani dokumen bank sesuai kewenangannya. Enggak ya? Pada waktu itu Ibu belum kayaknya. Ibu tidak tahu ya?
kayaknya sih memang enggak ya, dia cuma hanya memeriksa dokumen. Cuma memeriksa dokumen. Yang memutuskan nanti dia ada di loan factory kalau di kita Pak. Oke. Di kantor pusat. Berarti dia tidak ada memberikan tanda tangan, tidak juga memberikan seperti paraf. Kalau paraf checklist ya Pak. Paraf checklist. Checklist untuk tidak mengajukan di kantor pusat. Kalau dia sudah memeriksa kelengkapan dokumen ini. Baik. Oke, ini dulu nih ya. Yang selanjutnya, tugas ROP adalah memonitoring dan melakukan pembinaan kepada AOP secara berkala guna meningkatkan produktivitasnya. Pada masa Ibu, adakah tugas ini dilakukan oleh ROP? Memberikan monitoring atau pembinaan? Iya. Seperti apa bentuknya, Bu? Ya, misalnya setiap sore ROP itu mengumpulkan AOP untuk evaluasi. Oke. Satu hari itu kegiatannya apa kendalanya. Berarti ada evaluasi, Bu ya. Tiap hari ada seperti itu ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Baik. Berarti kan ada berjalan berarti itu organisasi kan. Yang selanjutnya mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi segala kegiatan personil di bawah koordinasinya sehingga sumber daya manusia dapat berfungsi secara optimal. Pada waktu itu ROP Ibu berjalan melakukan hal ini? Ya, jadi salah satu tugas ROP itu menurut ini adalah mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi segala kegiatan personil di bawah koordinasinya. Berarti di bawah ROP kan? Berarti adalah AOP salah satunya. Saya tidak tahu. ROP, di bawah ROP ada lagi yang lain, Bu? Kalau customer service itu di bawah ROP bukan? Bukan. Kalau teller bukan? Bukan. Baik. Berarti kan cuma AOP aja kan? Pada saat Ibu memimpin cabang itu berjalan sesuai semestinya? Berjalan ya. Berarti kan tidak ada masalah. Yang selanjutnya, menjaga agar mutu pelayanan kepada nasabah berada di tingkat yang paling tinggi. Pada saat itu ROP Ibu ini melakukan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan apa Ibu tadi kan, melaksanakan tugasnya dengan baik, betul kan? Makanya tidak ada laporan dan tidak ada ini, betul kan? Baik, selanjutnya Ibu, di bawah Ibu ini kan kalau saya lihat di apanya, Ibu sebagai paling top manajernya, ya kan, pimpinannya. Di bawah Ibu itu ada staff kredit namanya, ada ROP, ada staff kredit AOP, ada customer service. Betul. Ibu tahu tugasnya customer service apa Ibu sebagai pimpinan? Biasanya sih kalau customer service membuka rekening, bukan? Oke, baik. Kan kalau dituduh beliau ini memalsukan kredit fiktif, apakah ada laporan dari customer service bahwa yang dilakukan oleh ini ada yang bermasalah? Tidak ada pada waktu itu kan? Berarti dalam rentang waktu dari 2017 beliau masuk ini sampai 2018 itu tidak ada, ya? Karena ada beberapa dari 9 orang itu terjadinya katanya di masa kepemimpinan Ibu seperti itu. Selanjutnya, saya mesti bertanya sama customer service, ya Bu ya. Berarti customer service-nya menurut Ibu bekerja baik. Tapi Ibu tahu pekerjaannya secara rinci apa yang menjadi tugas dari customer service. Karena customer service ini kalau menurut aturannya yang kami tahu, dialah yang dihadapi oleh nasabah setelah bertemu dengan AOP. AOP ini kan cuma memasarkan produk. Setelah dia mau umpamanya mengajukan kredit, tugas nasabah itu adalah siap Pak, siap. Bertemu dengan customer service. Nah, makanya pada saat itu, apakah ada yang aneh-aneh dilaporkan oleh customer service tentang terdakwa kepada Ibu? Tidak ada. Baik, saya rinci dulu Bu. Ini biar jelas. Nanti saya tanya. Apakah ada customer service Ibu di sini? Tidak ada. Saudari Laura tidak ada? Tidak ada ya. Baik. Nah ini pencairan itu ya, berkaitan dengan customer teller. Kalian juga oleh customer service. Sekarang saya rinci nih Bu. Benarkah customer service ini sama ini kan? Adalah aparat bank pada front office yang bertugas melayani kebutuhan nasabah terkait informasi dan administrasi produk jasa layanan yang ada di Bank Mandiri Taspen. Betul. Oke. Ibu, saya berinci satu-satu ya Bu ya, biar kita tahu apa yang menjadi tugasnya. Wewenang apa tugas
customer service. Siap. Ya, tanyakan aja langsung. Apa tugasnya Ibu? Tadi beliau tidak terlalu mengerti Bapak, makanya kami kejar. Ya, jadi semua layani Cuma itu saja kan? Baik, makanya saya rinci, izin Pak, saya rinci. Apakah salah satu tugasnya? Ya, karena customer service ini adalah orang yang dihadapi. Melakukan cross-selling produk dan jasa layanan yang ada di Bank Mandiri Taspen. Betul. Salah satu tugasnya. Ibu pada saat sekarang Ibu jabatannya di mana Bu? Masih di Bank Mandiri Taspen? Masih sebagai apa? Hah? Berarti kan harusnya tahu dong tugas-tugas semuanya ini. Kan kita masih baru live ya Pak ya, jadi fungsinya tidak seperti sekarang, sekomplit sekarang. Jadi kalau sekarang memang dia cross-selling jualan, kalau dulu sih enggak kayak gitu. Karena kita baru live itu baru banget live, jadi masih belum. Ya itu pada saat itu. Iya, tapi minimal Ibu sudah tahu kerjanya apa. Apalagi sudah terjadi kasus ini, betul? Yang kedua, apakah benar tugas customer service itu mencatat dan mengadministrasikan dengan baik mengenai keluhan nasabah dan mengatasinya dengan baik hingga status nasabah close? Betul. Apakah pernah ada nasabah dari terdakwa ini melapor ke customer service tentang hal-hal yang tidak benar tentang terdakwa? Tidak ada juga kan? Baik. Berarti customer service menyampaikan laporan yang baik juga kepada Ibu. Betul? Baik. Tugas yang ketiga, melakukan proses input data pada sistem internal bank terkait permohonan pembukaan rekening, proses penutupan rekening, proses pembaruan data nasabah, dan proses lainnya yang berhubungan dengan sistem sesuai kewenangan dan penugasan dari pimpinan. Ini penugasannya tertulis atau lisan Ibu? Kalau penugasan apa Pak? Kan di sini kan ada dari penugasan dari pimpinan. Kalau penugasan nggak ada ya Pak? Tidak ada. Tidak, maksudnya Ibu kan sebagai pimpinan kan tentu punya kuasa untuk memerintahkan kepada bawahan Ibu. Tidak ada. Sesuai dengan permintaan nasabah. Baik. Pada saat Ibu menjadi kepala cabang, ini tidak ada juga pelanggaran ya, terutama dari terdakwa. Dari AOP lain ada? Tidak ada juga kan? Berarti baik-baik semua di masa Ibu ini. Baik. Terus yang selanjutnya, melakukan pengarsipan dokumen dengan rapi sesuai transaksi setiap harinya. Itu tugas customer service, betul? Betul. Berarti benarkah customer service itu adalah orang yang menghadapi nasabah setelah bertemu dengan AOP? Betul kan? Baik. Tugas selanjutnya dari customer service, benarkah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah serta melakukan promosi terkait produk dan jasa layanan yang ada di Bank Mandiri Taspen? Betul? Betul. Pada saat Ibu memimpin baik semua? Baik. Selanjutnya, memberikan pelayanan kepada nasabah terkait proses penyerahan kartu ATM, pencetakan atau penggantian buku tabungan nasabah. Gini aja ya, kalau itu mau dibacakan, itu udah tahu dia yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan. Baik, Bapak. Nah, saya tanyakan untuk yang satu tugas ini, ya kan ini terkait adalah pencetakan ATM dan buku tabungan nasabah. Apakah pernah di masa Ibu memimpin itu terdakwa ini melakukan pencetakan sendiri? Tidak pernah kan? Pasti melalui customer service. Apakah menurut Ibu? Apakah pada masa Ibu ada kerjasama antara customer service ataupun terdakwa melakukan pemalsuan data pemalsuan ini, menginput data? Tidak ada juga. Mencetak rekening juga tidak ada. Tidak bisa, maksudnya kalau tidak bisa kan? Bisa. Baik. Itu yang saya mau jawab, jawabannya itu Bu. Tidak bisa kan? Jadi saudara terdakwa ini tidak bisa mengajukan sendiri rekening nasabah yang dibawa dia, betul? Untuk terciptanya adanya suatu ATM, gimana prosedurnya? Seharusnya gini ya Pak, kalau misalnya itu kan harus ke customer service, tapi kita itu biasanya jemput bola. Jadi AOP itu ketika ketemu nasabah dia sudah bawa satu paket pasangan kredit yang harus ditawarkan nasabah dan pembukaan rekeningnya. Jadi dia tawarkan nasabah, nanti baru dia ke customer service untuk buka rekening berdasarkan data yang diberikan nasabah. Nanti dibuatkan sama CS buku tabungannya.
Seharusnya sih memang apa namanya nasabahnya datang, tapi ini biasanya kita satu paket untuk berbual karena bank kita belum banyak saat ini. Jadi kalau nasabah itu tidak akan diwakili oleh AOP, bisa terbit. Bisa. Siap, seperti ini. Bu, begini saksi. SOP-nya seperti itu, Pak. Harusnya itu berjalan sesuai SOP, tidak akan terjadi tindak pidana ini. Siap, setuju, Bapak. Tanyakan langsung aja begitu. Siap. Itu sudah menjelaskan. Baik. Ibu saksi, Ibu Kacap. Apakah setiap nasabah yang datang ke Bank Mantap, ya, itu kan melalui AOP, udah pasti, betul? Kepanjangannya, betul kan? Setelah dari AOP, dia pasti akan dipertemukan dengan customer service. Enggak juga, Pak. Tidak juga, tetapi berarti tidak berjalan nanti ya. Apakah seorang nasabah untuk mengapply ya sebuah akun pinjaman pensiun tersebut tidak dilakukan e-KYC namanya? Sekarang kan sudah ramai. Jadi gini Pak, AOP itu kan mencari nasabah. Iya, AOP mencari nasabah. Iya, jadi nasabah itu bukan yang dia kan nyari. Jadi untuk bagian itu nggak banyak. Jadi dia ketemu nasabah itu udah bawa semuanya. Nanti dia pulang itu dia beresin dokumennya, dikasih ke ROP checklist atau kredit. Beserta kan kalau misalnya kita kredit di kantor kita harus gajinya ada di kita, harus punya rekening di kita. Itu udah satu paket dibawa sama AOP. Oke. Jadi dia pulang yang buat buka rekening dikasih ke CS, butuhnya apa sih KTP, NPWP, silakan ke CS. Sisanya dikasihnya ke ROP untuk di checklist udah lengkap apa belum gitu kan. Oke, baik. Begini, kan ada perjanjian berarti kan antara perusahaan dengan nasabah. Betul. Itu tidak ditandatangani di depan customer service. Enggak. Di mana ditandatangani? AOP-nya yang ketemu nasabahnya. AOP-nya langsung. Iya. Berarti tidak ada melakukan verifikasi gitu. Enggak. Verifikasi data benar nggak sama dengan KTP? Karena udah satu paket, biasanya dengan yang berjalan karena udah satu paket. Sampai hari ini masih seperti itu. Sampai hari beberapa masih. Bukan beberapa, secara nasional. Ya kalau nasabahnya, biasanya nasabah itu datang ketika pencairan, jadi dia nggak bolak-balik gitu loh Pak. Jadi dia datang ambil buku, transaksi penarik pencairan, tapi untuk buka rekeningnya masih berjalan seperti itu. Masih berjalan seperti itu. Masih. Apakah ada selama ini temuan yang sama seperti terdakwa ini, Bu, di tempat lain? Nggak ada. Tidak ada. Karena sekarang udah memang udah pagernya karena banyak cash, itu juga udah banyak ya Pak ya. Baik. Setiap kita ke bank, itu kan pasti ada di foto dulu, di apa, pada masa itu belum ada ya? Kalau untuk kredit hanya foto nasabah itu sehat, dia bisa berdiri tegak, dia sehat, untuk kita laporan ke asuransi. Baik. Nasabah yang mengajukan apply ini itu yang nasabah yang mau pensiun atau yang sudah pensiun? Yang mau pensiun juga bisa. Yang produknya pramantap berarti kan? Iya. Berarti dia mau pensiun baru itu, betul? Betul. Baik. Sekarang saya beralih ke teller ini, karena teller ini pencairan. Setiap orang mau mencairkan, apakah tidak dicek dulu identitas atau diverifikasi dulu orangnya? Dicek oleh siapa? Oleh teller. Oleh teller. Dengan identitasnya sama. Bolehkah di luar orang yang yang mencairkan itu yang di luar orang yang tercantum di nama akun itu yang mencairkan? Waktu saya saat itu ada beberapa yang kita kasih layanan prima seperti itu. Kalau keyakinan kita kalau nasabah itu misalnya sakit berhalangan hadir, jadi dia sudah menandatangani list penarikannya beserta dokumen pendukung yang kasih KTP. Gitu. Itu disertai surat kuasa? Enggak. Tidak disertai surat kuasa, tapi Bank Mantap mengizinkan hal itu terjadi. Ya karena AOP-nya kan kenal sama nasabahnya, dia meyakinkan kita kalau ini nasabah memang harus dilayani khusus gitu loh. Kalau benar sakit karena kena layani, berarti tanpa bukti surat sakit dari dokter juga dipercaya? Bisa juga pada saat itu. Pada masa ibu itu memimpin, hal itu kemungkinan terjadi tidak? Bisa. Ada terjadi. Beberapa AOP begitu Pak. Jadi Nah, yang terdakwa ini? iya. Karena
udah nggak boleh Pak, dia meyakinkan orang sampai ini sakit tidak bisa hadir atau nggak ada yang nganterin, jadi dia yang menservis, mengantarkan. Dengan dia sudah bawa sampai penarikan yang sudah ditandatangani nasabah. Oke. Pada saat itu pengawasan internalnya seperti apa sih, Bu? Ya cuma dari Sekali sebulan ada nggak pengawasan dari Bank Mantap itu untuk untuk menjaga AOP seperti ini? Ada nggak? Tidak ada pengawasan sama sekali. Tiap bulan, per 6 bulan audit siap. Berapa bulan sekali diadakan audit? kalau saat itu saya lupa ya Pak. Kalau sekarang 3 bulan sekali ada audit datang. Sekarang gimana? Dulu tiba-tiba aja ada audit per berapa jangka waktunya saya nggak tahu. Jadi tidak terjadwal. Dari jadwalnya. Kapan perlu langsung Iya. audit. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami lanjutkan. Ibu tahunya setelah Ibu dipanggil. Betul. Tadi kan kata itu tahun berapa Ibu dipanggil di BAP? 2019 kalau nggak salah. 2019 itu. Berarti pada saat sudah berlangsung 2 tahun itu kan? Baru tahu. Berarti tidak ada ini kecurigaan dari dulu Ibu terhadap AOP Ibu. Nggak ada. Intinya setelah saya, ternyata ada case di situ, setelah saya datang di situ. Mungkinkah seorang AOP melakukan hal tersebut di masa Ibu memimpin itu? Karena kan kalau pasti dia bekerja sama orang lain menurut saya. Bagaimana menurut Ibu? Jangan mungkinkah. Oh siap, Bu. Adakah? Adakah seorang AOP berani dia pakai nama orang, diajukan, ya, terus ditipunya customer service, ditipunya kacapnya, sampai ke talentnya juga ditipunya? Adakah? Belakangan saya tahu ada. Saya tahu. Belakangan baru tahu. Iya. Di masa Ibu memimpin tidak tahu. Pengawasan Ibu Ketahuannya setelah audit. setelah audit, Bapak. Siap. Baik, lanjutkan dulu, Bu. Nanti kita lanjutkan. Selalu